Oke, kali ini kita akan sama-sama menyelesaikan beberapa persoalan dengan menggunakan function pada Node.js. Nah, ini adalah beberapa persoalan yang sudah saya buat. Soal yang pertama itu, Pak Eman mengendarai motor dari rumahnya ke kampus di Kemuyelin Kupang. Jarak rumah Pak Eman dan kampus adalah 7 km, sehingga Pak Eman membutuhkan waktu 15 menit untuk tiba di sana. Berapakah kecepatan motor yang dikendarai oleh Pak Eman? Nah, di sini kita ketahui jarak itu S sama dengan 7 km dan waktu itu sama dengan T yaitu 15 menit. Dan rumusnya itu S per T, yaitu jarak bagi waktu. Untuk mengetahui kecepatan motor yang dikendarai oleh Pak Eman, sehingga dia dapat 28 km per jam. Nah, bagaimana kita membawa ini ke menyelesaikan persoalan ini melalui function node.js. Pertama kita ke terminal dulu, kita buka cmd, ini saya perlebar, lalu kita ketik node, kemudian kita ketikkan function persoalan 1, buka kurung S, T. T ini yang tadi yaitu jarak dan waktu. Lalu buka kurung berawal, enter, lalu ketikkan return untuk S bagi buka kurung T bagi 60. Tutup kurung, kita enter lagi, tutup kurung kurawal. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, kenapa S per buka kurung T per 60? Nah, buka kurung tutup kurung ini untuk supaya perinter dapat membaca untuk menyelesaikan persoalan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Nah, kenapa dibagi 60? Karena tadi kita ketahui T-nya ini waktu dalam menit, yaitu 15 menit. Jadi kita harus enternya ke jam, makanya dibagi 60. Nah, 1 jam itu 60 menit, makanya dibagi 60. Oke, setelah itu di sini kita ketikkan kecepatan motor Pak Eman. Di sini kita pisahkan dengan tanda underscore, karena tanda spasi nanti beritanya tidak bisa dibaca atau nanti error. Sama dengan persoalan 1, buka kurung, T-nya tadi 7 km, koma, dan S-nya tadi 15 menit. Ini kita enter, maka didapat angka 28. Nah, ini hasil dari kecepatan motor Pak Eman, yaitu 28 km per jam. Untuk menampilkannya, kita ketikkan kembali. Di sini kita ketik tab, kemudian enter. Nah, kecepatan motor Pak Eman itu 28 km per jam. Oke, jadi persoalan 1 sudah selesai. Kita lanjut ke persoalan kedua. Kita ketik clear untuk menghentikan baris perintah yang ini. Kita enter. Nah, kita bisa lihat hasilnya untuk persoalan 1 benar. Nah, kemudian untuk persoalan kedua yaitu Pak Eman menjatuhkan sebuah bola logam dari lantai paling atas gedung Kemuyelin Kupang untuk mengetahui ketinggian gedung tersebut. Jika bunyi logam terdengar setelah 10 detik dijatuhkan, maka ketinggian gedung tersebut kurang lebih sama dengan, nah di sini kita ketahui waktunya dalam sekon yaitu 10 detik.
Nah, gravitasi ini nilainya seperti ini, 9,8. Ini nilainya mutlak, tidak bisa dirubah-rubah. Dan hambatan angin itu 0. Jadi di sini kita hanya ambil rumusnya yang bagian ini saja. Karena ini dikali hambatan angin dikali waktu, 0 dikali 10, jadi 0. Jadi kita hanya ambil rumus yang ini saja. Oke, kita lanjut ke CMD. Kita ketikkan function kasih persoalan 2 buka kurung G untuk gravitasi, koma dan T untuk waktu. Buka kurung awal, enter. Sini kita return ini rumusnya, kita lihat 1/2 G kali T pangkat 2. Jadi G kali, kita buka kurung, T kali T untuk T pangkat 2, kurung, lalu bagi 2. Enter, tutup kurung awal, enter. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa persoalan yang ada dalam kurung akan harus dikerjakan duluan oleh komputer. Itu nanti T dikali T dapat hasilnya, kemudian G kali hasilnya ini baru dibagi 2. Maka kita dapat ketinggian gedung adalah sama dengan persoalan 2 buka kurung G-nya tadi gravitasinya 9,8, 9,8, 10, T-nya 10. Maka hasil yang didapat 490 meter. Nah, jadi ketinggian gedung adalah 490 meter. Nah, ini untuk persoalan kedua didapatnya seperti ini. Benar. Nah, kita lanjut ke persoalan ketiga, yaitu Pak Eman sedang melakukan balapan motor yang bergerak dengan kecepatan awal 54 meter per sekon. Tidak lama kemudian, Pak Edwin berhasil menyusulnya. Maka dari itu, Pak Eman mempercepat laju kendaraannya menjadi 72 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Nah, berapakah percepatan rata-rata motor Pak Eman? Nah, dari persoalan ini kita ketahui bahwa V1 itu 54, V2 72, V ini untuk kecepatan, V1 ini untuk kecepatan awal, dan V2 ini untuk kecepatan akhir. Nah, T ini untuk waktu, jadi T1 itu sama dengan 0, dan T2 itu sama dengan 10. Jadi rumusnya dapat V2 kurang V1 bagi T2 kurang T1. Maka hasilnya 1,8 meter per sekon. Kita coba dalam fungsi Node.js. Kita clear dulu. Nah, di sini kita buat fungsi baru lagi. Function persoalan 3. Buka kurung
P1, P2, P1, P2. Tutup kurung, buka kurung kurawat, return, buka kurung, V2 kurang V1, tutup kurung, bagi, buka kurung, V2 kurang V1. Ini tutup kurung kurawal ya. Kemudian kita masukkan percepatan rata adalah sama dengan persoalan 3, buka kurung, kita masukkan data yang diketahui dari P1, P2, T1 dan T2, yaitu 54, 72, 0 dan 10. Itu 54, 72, 0, 10. Tutup kurung, kita enter, maka didapat hasilnya 1,8 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan rata adalah meter maaf teman-teman, tadi saya menulis percepatan rata-rata huruf D-nya itu huruf besar di sini. Dan saya panggil ulang menggunakan huruf kecil, ternyata tidak bisa. Nah, sekarang ini sudah jadi. Teman-teman bisa tekan tab saja jika sudah muncul seperti ini, tekan tab saja untuk melengkapi, lalu enter. Nah, maka didapat percepatan rata-rata dari motor Pak Eman adalah 1,8 meter per sekon. Meter per sekon pangkat 2. Oke. Kita cek. Ya, benar ya teman-teman. Nah, di sini 3 persoalan telah selesai kita kerjakan. Saya berharap teman-teman bisa paham tentang penggunaan fungsi Node.js ini untuk menyelesaikan beberapa persoalan matematika yang tentang perhitungan-perhitungan seperti ini. Maka teman-teman harap perhatikan agar bisa dipahami dengan baik. Oke. Sekian dari saya dan terima kasih.